Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan nomor induk mahasiswa 1057311129119. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Akuntansi Keperilakuan. Yang pertama yaitu teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Selanjutnya, dilema bisnis. Strategi naik dalam membuat image yaitu dengan mensponsori seorang atlet atau suatu klub olahraga sehingga akan timbul image bahwa Nike dipakai oleh para atlet terkenal. Hal ini tidak dilakukan oleh saingannya, seperti Reebok yang justru hanya mensponsori suatu event olahraga saja. Disinilah pembuktian kekuatan merek dagang. Banyaknya masalah ataupun konflik yang terpublikasi tidak akan membuat konsumen beralih ke merek lain. Hal ini karena ikatan psikologis antara Nike dengan konsumen fanatiknya telah terjadi. Selebihnya konsumen yang menilai. Selanjutnya, memahami kelompok dan pengambilan keputusan. Strategi ini tepat karena didasarkan pada landasan kaya yang telah dikembangkan untuk sebagian besar arena dalam riset akuntansi. Dan lebih menguntungkan untuk menggunakan sejumlah signifikansi bahasa untuk mengkaji masalah desa yang ada dalam perilaku kelompok yang membahas beberapa teori yang muncul tentang perilaku kelompok dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu komposisi dan keanggotaan kelompok. Teori manfaat mengatakan bahwa keragaman akan menghasilkan keragaman dalam latar belakang pengetahuan dan solusi masalah yang mengurangi pemikiran kelompok. Yang kedua, dinamika keanggotaan. Anggota pada umumnya di mana mereka berada dan biasanya kelompok tersebut terbentuk dalam periode waktu sehingga mereka tidak mampu terlibat dalam urutan anggota logis. Dan yang ketiga, formasi kelompok dan peranan anggota. Pada umumnya didefinisikan dalam riset kelompok dengan hak dan kewajiban terhadap satu atau lebih anggota yang lain dalam kelompok. Dan yang keempat, adaptasi kelompok terhadap perubahan lingkungan. Persepsi bahwa hasil atau outcome kelompok tidak dihasilkan secara langsung dari efek manipulasi tugas atau teknologi secara tepat berdasarkan konteks masalah. Dan yang terakhir, teori interaksi waktu dan kinerja. Tidak terlalu terstruktur untuk dapat diaplikasikan secara luas pada berbagai lingkungan kelompok. Teori ini menyampaikan sejumlah parameter konsisten yang sangat bermanfaat dalam memantau dan menganalisis perilaku kelompok. Materi selanjutnya yaitu tentang isu metodologis dalam riset kelompok. Metodologis dalam riset kelompok bukanlah hal yang baru, tetapi telah menjadi perhatian selama beberapa dekade lalu. Hanya baru ini, peneliti mencurahkan lebih banyak usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam bahasannya ini, masalah tersebut dikonsolidasikan ke dalam dua area perhatian utama, yaitu yang pertama, penggunaan umum kelompok ad hoc, dan yang kedua, masalah yang berhubungan dengan keanggotaan. Materi selanjutnya yaitu masalah riset kelompok dalam bidang akuntansi atau auditing. Nah, dalam materi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kinerja kelompok kerja, dan yang kedua kelompok hierarkis dan proses tinjauan audit,
Dan yang ketiga, mengintegrasikan komputerisasi sistem dukungan kelompok. Materi selanjutnya yaitu aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi, yang berisi tentang dilema komunikasi yang gagal. Brand spar adalah contoh klasik dari communication yang salah. Kasus penenggelaman pelampung brand spar tidak akan ketahuan oleh masyarakat luas bila tidak dibebarkan oleh pemerintah Inggris maupun lembaga pemerhati lingkungan internasional Greenpeace. Kontroversi masalah lingkungan atas penenggelaman penyimpanan minyak brand spar yang dimiliki bersama dengan Shell dan Exxon di Laut Atlantik Utara ini membuat malu Shell yang menerapkan pembuangan di dalam laut dan sekaligus membuat malu John Mayer dan pemerintah Inggris yang mendukung bahwa Shell merupakan perusahaan terbaik dalam penerapan lingkungan praktis atau BPO. Dan yang kedua, teori komunikasi. Riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah sumber dari konflik interpersonal yang paling sering disebutkan. Oleh karena individu menghabiskan hampir 70% dari waktu aktifnya untuk berkomunikasi, sehingga wajar untuk menyimpulkan bahwa salah satu kekuatan yang paling menghambat keberhasilan kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator yang efektif. Informasi bisnis yang harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi komunikasi. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing disebut dengan human communication, yang sering pula disebut komunikasi sosial atau social communication. Komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh Robin dan Timothy pada tahun 2009 memiliki 4 fungsi utama dalam kelompok atau organisasi, yaitu yang pertama, pengendalian, dan yang kedua, motivasi, dan yang ketiga, pengungkapan emosional, dan yang keempat, informasi. Kemudian model komunikasi. Komunikasi telah berevolusi dari beragam disiplin akademis dalam kemanusiaan atau ilmu pengetahuan. Komunikasi berkisar dari retorik, pidato, bahasa, jurnalisme, hukum, dan linguistik pada ujung sisi humanistis dari spektrum, kemudian melalui ilmu pengetahuan sosial dan manajemen, sampai ke ilmu pengetahuan teknik elektro dan sistem komputer pada ujung dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, mungkin teman-teman dapat melihat gambar dari model komunikasi. Gambar 2.1 yaitu model Lasswheel, dan gambar 2.2 yaitu model Shannon-Weaver, dan yang gambar 2.3 yaitu model SCMR-Berloh, dan gambar 2.4 yaitu model Whistley-McLean. Adapun model pemusatan komunikasi, Roger dan Kincaid pada tahun 1981 telah mengkritik model terdahulu karena model-model tersebut mengarah pada 7 bias dalam komunikasi. Ketujuh bias tersebut meliputi yang pertama, yaitu suatu pandangan bahwa komunikasi adalah tindakan satu arah yang linear dan bukan proses dua arah yang memiliki siklus di mana informasi dipertukarkan sejalan dengan berlalunya waktu. Dan yang kedua,
yaitu sumber bias yang diakibatkan oleh penekanan pada ketergantungan dan bukan pada hubungan dari mereka yang melakukan komunikasi dan saling ketergantungannya yang mendasar. Kemudian yang ketiga yaitu kecenderungan untuk berfokus pada objek komunikasi dengan mengorbankan konteks di mana objek tersebut berada. Dan yang keempat, kecenderungan untuk berfokus pada pesan itu sendiri dengan mengorbankan aspek waktu dari pesan itu. Dan yang terakhir, kecenderungan untuk menganggap bahwa fungsi utama dari komunikasi adalah persuasi dan bukan pemahaman, konsensus, dan tindakan kolektif yang menguntungkan. Adapun gambar 2.5 yaitu model proses komunikasi. Dan selanjutnya ada hal-hal mendasar dalam komunikasi, yaitu yang pertama arah komunikasi, dan yang kedua jaringan formal dan informal, yang ketiga komunikasi nonverbal, dan yang keempat penghalang komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi terdiri dari 10 bagian, yaitu yang pertama sumber, dan yang kedua kesamaan antara penerima dan sumber, yang ketiga pesan, dan yang keempat organisasi pesan, dan yang kelima perlakuan pesan, dan yang keenam saluran, dan yang ketujuh penerima, dan yang kedelapan analisis penerima, dan yang kesembilan analisis jaringan, dan yang terakhir yaitu ada umpan balik. Nah, materi selanjutnya yaitu masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama yaitu penghalang komunikasi antara pria dan wanita, dan yang kedua komunikasi yang benar secara politis, dan yang ketiga komunikasi lintas budaya, dan yang keempat komunikasi elektronik. Materi selanjutnya yaitu aspek keperilakuan pada akuntansi sosial, yang terdiri dari permasalahan sosial di Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai hal yang tidak pasti, sehingga indikator ekonomi seperti tingkat suku bunga, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, dan sebagainya sangat rentan terhadap masalah sosial. Hal ini membuktikan bahwa aspek sosial dan aspek politik dapat mengundang sentimen pasar yang bermuara pada instabilitas ekonomi. Kondisi seperti ini tentunya berdampak sangat buruk bagi peta bisnis dan iklim investasi di Indonesia, termasuk untuk mendapatkan kepercayaan investor asing penanaman modalnya di Indonesia. Kemudian, pengertian akuntansi sosial, yaitu akuntansi sosial dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pengukuran dan analisis kinerja sosial organisasi dan pelaporan hasil kepada kelompok yang berkepentingan di dalam maupun di luar organisasi. Selanjutnya yaitu ada tahapan perkembangan akuntansi sosial. Sejarah perkembangan akuntansi sosial pada awal tahun 1960, para ekonom telah mencoba untuk memasukkan manfaat dan biaya sosial dalam model teori ekonomi mikro neoklasik. Dan pada tahun 1960-an juga terdapat pertumbuhan dalam gerakan lingkungan ketika lebih banyak orang menyadari dampak industrialisasi pada kualitas udara, air, dan tanah. Dan yang terakhir, konsumen menjadi lebih tegas pada tahun 1960-an sehingga menimbulkan gerakan hak konsumen. Adapun fase-fase perkembangan akuntansi sosial, yaitu fase pertama yaitu Howard Bowen, fase kedua Keith Davis, dan fase ketiga Ascomit for Economic Development,
Dan yang keempat, fase keempat, mandatori regulasi Perancis pertama di dunia. Dan fase kelima, runtuhnya ekonomi sosialis. Dan fase keenam, balance scorecard. Adapun tanggapan perusahaan sebelum tahun 1960-an, beberapa perusahaan telah dianggap warga negara yang baik. Perusahaan tersebut memperoleh reputasi ini dengan menghasilkan produk berkualitas, memperlakukan pekerja dengan rasa hormat, memberikan kontribusi kepada komunitas, atau membantu fakir miskin. Dan sejak tahun 1960-an, banyak perusahaan lain yang sebelumnya terkenal akan kepekaannya terhadap kebutuhan sosial menjadi lebih responsif secara sosial. Secara keseluruhan, tingkat tanggung jawab sosial yang diterima oleh perusahaan memerlukan keputusan yang aktif. Selanjutnya, akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial. Menurut Pigou, biaya sosial terdiri atas seluruh biaya untuk menghasilkan suatu produk tanpa memperdulikan siapa yang membayarnya. Biaya yang dibayarkan oleh produsen disebut sebagai biaya pribadi. Selisih antara biaya sosial dan biaya pribadi dapat disebabkan oleh banyak faktor. Kemudian kita masuk pada contoh kasusnya, yaitu masalah grosir adalah salah satu permasalahan yang sering dihadapi grosir adalah sebagaimana menentukan tingkat persediaan atau stok barang agar permintaan konsumen terpenuhi dan biaya gudang atau tempat penyimpanan barang tersebut tidak terlalu mahal. Hal ini selalu menjadi tujuan karena ketidakmampuan memberikan solusi yang optimal akan menghasilkan dua jenis kerugian dalam usaha grosir. Sebagai contoh khusus, diambil masalah grosir buah yang menjual buah stroberi. Buah ini mempunyai masa waktu atau jual yang terbatas, dalam arti jika tidak terjual pada hari pengiriman, maka tidak akan laku dijual pada hari berikutnya. Jika diandaikan harga pengambilan satu keranjang stroberi adalah $20 dan grosir akan menjualnya dengan harga $50 satu keranjang. Berapa keranjangkah persediaan yang perlu diambil setiap hari oleh grosir agar mendapat resiko kerugian minimum atau agar mendapat keuntungan maksimum? Hal ini dapat diselesaikan dengan konsep peluang jika informasi tentang jumlah data penjualan. Nah, penyelesaian masalahnya yaitu kesimpulan dari kasus di atas tadi adalah pemakaian teori peluang untuk membahas persoalan ketidakpastian dapat dilakukan bila mana dimiliki suatu informasi yang dapat dimodifikasi menjadi frekuensi relatif. Contoh kasus masalah grosir buah tetap menunjukkan bagaimana penggunaan konsep teori peluang dan ekspektasi digunakan untuk mengambil keputusan, dan perhitungan dapat diperoleh bahwa nilai minimum kerugian adalah $17, 50 poin dengan jumlah persediaan per harinya 12 keranjang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang materi akuntansi keperilakuan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.